Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yakni tentang pembahasan dan juga pembuatan soal terkait bab aplikasi turunan. Perkenalkan, nama saya Salisa Hulaili Syahrinova dan juga teman-teman saya di sini ada Karisa Khairunisa, Ahmad Aulia Anwar, Ar-Rahmah Holatul, dan juga Nashwa Disviana Rizky. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas tentang subbab ekstrim lokal dan juga ekstrim pada interval terbuka. Jadi di sini ada soal, seorang mahasiswa FMIPA UNES sedang melakukan penelitian di laboratorium kimia untuk mempelajari stabilitas larutan menggunakan sebuah sensor kimia digital. Sensor tersebut menghasilkan respon R terhadap variabel lingkungan X yang menggambarkan tingkat kestabilan larutan di dalam mini reaktor. Pada rentang kondisi operasi aman, X merupakan dari -1 dan juga 3, respon sensor dapat dimodelkan dengan fungsi Rx sama dengan X kuadrat per X plus 1. Nah, mahasiswa tersebut ingin mengetahui apakah sensor ini memiliki ekstrim lokal dan apakah terdapat nilai ekstrim absolut pada interval operasi tersebut, agar ia dapat menentukan titik operasi yang paling stabil. Tentukan semua titik ekstrim yang terjadi pada interval 1 dan -3 dan juga jelaskan apakah titik tersebut merupakan maksimum atau minimum. Nah, di sini saya sudah memberikan jawabannya. Yang pertama adalah kita punya eh, turunan pertama, Rx sama dengan X kuadrat per X plus 1. Nah, tujuannya di sini kita akan mencari titik kritis klasifikasi ekstrim lokal dan juga ekstrim absolut di interval terbuka. Di sini yang pertama, kita mencari turunan pertama. Nah, dari mana bentuknya? Di sini kita pakai aturan Quotient rule jika Vx sama dengan X kuadrat dan juga Vx sama dengan X plus 1, maka turunan pertamanya adalah pakai rumus U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Jadinya adalah 2X dikali X plus 1 min X kuadrat per X plus 1 pangkat 3. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Kita langsung saja ke tahap yang titik kritis ini. Nah, kenapa X-1 ini istimewa? Nah, fungsi asli Rx sama dengan X kuadrat plus per X plus 1 adalah tidak terdefinisi di X sama dengan -1 karena penyebutnya adalah 0. Jadi, jadi domain fungsinya itu sama dengan semuanya itu real, kecuali -1. Nah, karena interval yang kita periksa adalah -1 dan 3, batas kiri -1 ini tidak termasuk. Nah, untuk turunan R aksen X juga tidak terdefinisi di X sama dengan 1 atau yang memiliki penyebut 0. Tapi karena -1 ini bukan bagian dari interval terbuka, maka kita tidak bisa memasukkannya sebagai titik kritis di dalam -1 dan juga 3. Nah, titik kritis ini dari mana sih kita bisa dapat titik kritis ini? Nah, titik kritis ini terjadi apabila R aksen X sama dengan 0 atau pembilangnya 0. Atau bisa juga dengan R aksen X tidak terdefinisi di dalam interval. Nah, dari R aksen X sama dengan X per 2 per X per 1 kuadrat itu pembilangnya 0, maka X min 2 yang berada di luar interval itu bisa diabaikan. Lalu, eh, jadi satu-satunya titik kritis di -1 dan 3 itu adalah X sama dengan 0. Nah, gimana sih kita cara untuk mengklasifikasikan X sama dengan 0 ini? Dari mana kita bisa tahu kalau itu tuh minimum gitu. Nah, kita itu akan melihat tanda R aksen X. Ingat di mana X plus 1 kuadrat lebih dari 0 itu untuk semua X sama tidak boleh sama dengan -1.
Jadi, turunannya itu ditentukan oleh pembilang X dikali X plus 2. Nah, kita lihat tanda bahwa R aksen X itu, kita lihat tanda R aksen ingat adalah X plus 1 kuadrat lebih dari 0 untuk semua X tidak boleh sama dengan min 1. Jadi, tanda turunannya itu ditentukan oleh pembilang X kali X plus 2 ya guys tadi. Nah, faktor dari X dan juga X plus 2 ini didapat dari min 1 kurang dari X kurang dari 0. Jadi turunannya itu berubah dari negatif menjadi positif saat X sama dengan 0. Itu adalah pola klasik untuk minimum minimum lokal atau fungsi turun sebelum 0 dan juga naik setelah 0. Nah, nilai fungsi di titik itu adalah R0 sama dengan 0 per 1. Sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 0 itu adalah minimum lokal dengan nilai 0. Nah, lalu kita mencari minimum absolut. Kenapa X sama dengan 0 itu juga absolut? Untuk memutuskan minimum absolutnya itu, di suatu interval terbuka, kita bisa membandingkan semua kandidat, yakni menggunakan titik kritis di interior dan juga perilaku di batas atau jauh. Nah, di sini kita memiliki titik kritis di interior X sama dengan 0 atau R0 sama dengan 0. Nah, batas interval min 1 dan 3 ini, min 1 itu bukan bagian dari interval ya, atau bisa dikatakan ini tuh hanya limit. Nah, tiganya adalah interior batas kanan atau batas tertutup. Nah, sebenarnya interval kita itu adalah min 1 dan 3 kan. Jadi, X sama dengan 3 itu tidak termasuk atau kita intervalnya terbuka di kedua sisi gitu. Jadi kedua min 1 dan 3 itu tidak termasuk, mohon maaf, salah. Jadi kita tidak akan mengevaluasi R pada min 1 atau 3 sebagai titik dalam interval. Karena fungsi interiornya itu tidak pernah kurang dari 0, atau kita bisa tunjukkan Rx lebih dari sama dengan 0 untuk semua X di min 1 dan 3 ini. Pembilangnya kan non negatif ya tadi. Jadi penyebut positif untuk X lebih dari min 1 itu hasilnya 0. Dan kita sudah menemukan titik dengan nilai 0, maka tidak ada nilai di interval yang lebih kecil dari 0. Jadi X sama dengan 0 bukan hanya minimum lokal, tetapi juga minimum absolut di min 1 dan juga 3. Lalu kenapa nilai maksimum absolut di sini tidak ada? Jadi saat X menuju min 1 ini, limit X menuju min 1 plus, itu kan mendekati min 1 dari kanan ya. Penyebutnya itu X plus 1 menuju 0, positif kecil di atas, pembilangnya adalah X kuadrat sama dengan 1. Jadi, Rx sama dengan X kuadrat per X plus 1 menjadi 1 per 0 sama dengan tahingga ini artinya adalah fungsi menuju ke tahingga mendekati min 1 dari kanan. Karena fungsi bisa jadi seberapapun besar mendekati min 1 atau tidak ada nilai terbesar yang dicapai dalam min 1 dan 3. Bahkan walaupun nilai pada titik dimanapun di interior terbatas, limit akan mendekati min 1 tak terbatas. Jadi tidak ada maksimum absolut. Nah, X sama dengan 3 itu juga tidak termasuk, jadi kita nggak mengevaluasi R3, bahkan jika R dekat dengan 3 akan ada nilai tertentu. Jadinya kita tidak mengevaluasi R3. Maka kesimpulannya di sini adalah titik ekstrim adalah satu-satunya dalam interval adalah X sama dengan 0 atau nilai minimum lokal tadi. Lalu terdapat juga minimum absolut yakni R min sama dengan 0 pada X sama dengan 0 dan tidak terdapat maksimum absolut karena respon dari sensor tersebut tak hingga saat X menuju min 1. Seperti itu.
Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk subbab yang kedua, yaitu nilai maksimum dan minimum, soalnya yaitu Nadia, seorang mahasiswa biologi, sedang mengamati pertumbuhan bakteri Lactobacillus dalam inkubator selama fermentasi yogurt. Ia mencatat laju pertumbuhan populasi bakteri dapat dimodelkan oleh fungsi berikut, yaitu fungsi Pt sama dengan min 3T pangkat 2 ditambah 30T ditambah 120. Dengan fungsi Pt sama dengan jumlah koloni bakteri dalam ribuan setelah T jam fermentasi. T berada dalam rentang 0 sampai 10 jam. Nadia ingin mengetahui kapan populasi bakteri mencapai jumlah maksimum, karena setelah itu pertumbuhan menurun akibat kehabisan nutrisi. Pertanyaannya yaitu pada jam keberapa populasi bakteri maksimum dan berapa jumlah maksimum populasinya. Untuk pembahasannya, yang pertama kita cari turunan pertama dari fungsi Pt, min 3T kuadrat tambah 30T ditambah 120, yaitu turunan pertamanya yaitu min 6T ditambah 30. Turunan pertama ini mewakili laju pertumbuhan bakteri. Saat laju sama dengan 0, pertumbuhan berhenti menambah, yang artinya titik puncak pertumbuhan atau maksimum. Yang kedua, mencari titik kritisnya, yaitu saat turunan pertama dari PT sama dengan 0. Min 6T ditambah 30 sama dengan 0. Min 6T sama dengan min 30. T sama dengan 5. Artinya, populasi bakteri berada pada titik ekstrim pada jam kelima. Yang ketiga, mencari turunan kedua untuk menentukan jenis ekstrim. Turunan kedua dari fungsi PT adalah min 6. Karena turunan kedua dari PT negatif atau min 6 kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Artinya titik ekstrim adalah nilai maksimum. Yang keempat, menghitung populasi maksimum. Substitusi T sama dengan 5 ke fungsi awal. P saat 5 sama dengan min 3 dikali 5 kuadrat ditambah 30 dikali 5 ditambah 120. Sama dengan min 3 dikali 25 ditambah 150 ditambah 120. Sama dengan min 75 ditambah 150 ditambah 120. Sama dengan 195. Namun karena PT adalah jumlah koloni bakteri dalam ribuan setelah jam fermentasi, artinya populasi maksimum adalah 195.000 koloni. Kesimpulannya, jadi populasi bakteri mencapai maksimum pada jam kelima dengan jumlah populasi maksimum adalah 195.000 koloni. Next, di sini ada soal mengenai teorema nilai rata-rata. Soalnya yaitu, sebuah air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju volume konstan dV per dt sama dengan 8 dm kubik per second. Tangki memiliki tinggi H sama dengan 24 dm dan jari-jari permukaan atas R sama dengan 12 dm. Anggap tangki kosong pada T sama dengan 0. Kemudian soalnya tentukan bentuk fungsi ketinggian air HT untuk T lebih dari sama dengan 0. Kemudian yang kedua, tentukan waktu T saat ketinggian air mencapai H sama dengan 4 desimeter. Yang ketiga, hitung rata-rata laju kenaikan ketinggian pada interval tertutup mulai dari 0 sampai T, yaitu fungsi HT kurangi H0 di per T kurangi 0. Yang terakhir, tunjukkan bahwa syarat teori nilai rata-rata atau MVT terpenuhi pada interval tertutup 0 sampai T dan gunakan MVT untuk menentukan nilai C anggota interval terbuka 0 sampai T sehingga H aksen C sama dengan fungsi HT kurangi H0 per T. Kemudian untuk pembahasannya yang pertama, menentukan bentuk fungsi HT untuk T lebih dari sama dengan 0. Pertama, kita masukkan tinggi dan jari-jari permukaan
kerucut tadi untuk menghasilkan R sama dengan H per 2. Karena jari-jari air memenuhi, karena jari-jari kerucut air tadi memenuhi R sama dengan H per 2, maka substitusi ke dalam rumus volume kerucut, yaitu sepertiga pi R kuadrat kali H, hanya R kuadratnya dimasukkan oleh H per 2. Kita hasilkan pi per 12 H pangkat 3. Kemudian, laju perubahan volume air diberikan konstan, yaitu dV per dt sama dengan 8. Dengan menurunkan VH terhadap waktu, diperoleh 8 sama dengan D per dt pi per 12 H pangkat 3, menghasilkan P 8 sama dengan pi per 4 H kuadrat dH per dt. Dari sini, turunan pertama, tinggi air terhadap waktu dinyatakan sebagai dH per dt sama dengan 32 per pi H kuadrat. Untuk memperoleh bentuk eksplisit HT, fungsi HT, persamaan tersebut diselesaikan dengan memisahkan variabel, yaitu H kuadrat dH sama dengan 32 pi kali dt. Integrasi kedua ruas menghasilkan H kubik per 3 sama dengan 32 per pi kali T. Sehingga diperoleh fungsi tinggi air HT sama dengan 96 pi, 96 per pi kali T dipangkat sepertiga. Dengan asumsi tidak ada kebocoran dan laju volume masuk konstan. Yang kedua, menentukan waktu T ketika H sama dengan 4 desimeter. Vt sama dengan pi per 12 H T pangkat 3. Jadi, T-nya kita masukkan 4. Jadi kan Vt sama dengan pi per 12 kali 64. Dihasilkan nanti 16 pi per 3 desimeter kubik. Nah, fungsi Vt tadi kan sama dengan 8T. Kita masukkan, jadi kita fungsinya untuk mencari T di sini, kita substitusikan menjadi T sama dengan 2 pi per 3 second. Yang ketiga, menentukan rata-rata laju kenaikan pada interval tertutup 0 sampai T. Laju rata-rata yaitu fungsi HT kurangi H0 di per T kurangi 0. Fungsi HT tadi yaitu 4, dikurangi fungsi H0 sama dengan 0, di per T 2 per 3. Kemudian dihasilkan 6 pi desimeter per second. Selanjutnya, memeriksa syarat MVT pada interval tertutup 0 sampai T dan turunan H aksen T serta menentukan nilai C dengan MVT. Syarat-syarat MVT yaitu ada dua, agar teorema nilai rata-rata dapat diterapkan pada fungsi HT harus dipenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, kontinuitas pada interval tertutup. Fungsi HT yaitu 96 pi kali T pangkat sepertiga itu kan merupakan kombinasi operasi aljabar dan akar pangkat 3 yang terdefinisi dan kontinu pada seluruh interval non-negatif termasuk interval 0 sampai T. Jadi ini memenuhi syarat kontinuitas. Yang kedua, syarat diferensiabilitas pada interval terbuka 0 sampai T. Turunan H aksen T sama dengan 32 per pi H T kuadrat terdefinisi untuk seluruh T lebih besar dari 0 karena fungsi HT lebih besar dari 0 pada interval tersebut. Kedua syarat tersebut terpenuhi sehingga teorema nilai rata-rata berlaku pada HT di interval tertutup 0 sampai T. Langkah kedua menentukan nilai C anggota interval terbuka 0 sampai T, sehingga H aksen C sama dengan laju rata-rata 6 per pi. Kita masukkan H aksen C sama dengan 6 per pi, H aksen C tadi 32 per pi H C kuadrat sama dengan 6 pi. Kita substitusikan, kita perhitungkan, mendapatkan hasil HC 4 pi per 3, 4 per akar 3. Kemudian, untuk memperoleh nilai C, substitusi ke dalam fungsi tinggi air, yaitu 96 pi C kali pangkat sepertiga sama dengan 4 per 3.
Kita substitusi lagi untuk mendapatkan hasil C sama dengan 2pi per 9 per 9 akar 3. Sekian, soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Soal nomor 4, yaitu sebuah tangki penyimpanan air berbentuk silinder tertutup, memiliki alas dan tutup. Tangki ini harus mampu menampung volume air tetap sebesar F0 sama dengan 256 meter kubik. Biaya material dihitung berdasarkan luas permukaannya dengan tarif baru. Biaya material untuk alas dan tutup adalah Rp10.000 per meter persegi dan biaya material untuk seluruh silinder adalah Rp20.000 per meter persegi. Tentukan K fungsi biaya total pembuatan tangki dinyatakan dalam R berjari-jari, lalu yang B jari-jari dan tinggi tangki yang akan meminimalkan biaya pembuatan, dan C biaya minimum yang dibutuhkan. Yang A merumuskan fungsi biaya total dalam R. Kita cari hubungan antara jari-jari dan tinggi dari volume. Rumus dari volume sama dengan Pi R kuadrat T sama dengan 256 Pi. Lalu R kuadrat T sama dengan 256 Pi per Pi. R kuadrat T sama dengan 256 dan T sama dengan 256 per R kuadrat. Lalu kita buat fungsi biaya. Rumusnya yaitu luas alas ditambah luas tutup, lalu dikali 40.000 ditambah luas limut dikali 20.000. Lalu 2 dikali rumus dari luas alas atau tutup, yaitu pi r kuadrat dikali 40.000, lalu ditambah rumus dari luas limut, pi r kuadrat T kali 20.000. Hasilnya yaitu 80.000 pi r kuadrat plus 40.000 pi r kuadrat T. Lalu kita substitusi nilai T ke fungsi biaya. Hasilnya C sama dengan 80.000 pi r kuadrat ditambah 10.240.000 pi per r. Lalu yang B, menentukan jari-jari dan tinggi. Untuk meminimalkan fungsi C, cari titik stasioner dengan turunan C sama dengan turunan pertama dari C, yaitu 160.000 pi r dikurangi 10.240.000 pi per r kuadrat. Lalu kita cari titik kritis dari C, turunan C, sama dengan 0. Yaitu 160.000 pi r dikurangi 10.240.000 pi per r kuadrat sama dengan 0. Bagi persamaan dengan 160.000 pi, hasilnya R dikurangi 10.240.000 per 160.000 per kuadrat sama dengan 0. R dikurangi 64 per R kuadrat sama dengan 0. R sama dengan 64 per R kuadrat. R pangkat 3 sama dengan 4 dan hasil dari R sama dengan 4. Lalu kita cari tinggi optimalnya dengan mensubstitusikan nilai R ke kesamaan T. T sama dengan 256 per R kuadrat. Lalu T sama dengan 256 per 16. Hasil dari T sama dengan 16. Jadi, jari-jari dan tinggi yang optimal yaitu 4 meter dan 16 meter. Terakhir C, yaitu menghitung biaya minimum. Kita substitusi nilai R ke dalam fungsi biaya. C min sama dengan 80.000 dikali 4 kuadrat ditambah 10.240.000 per 4. C min sama dengan 80.000 dikali 16 ditambah 2.560.000. Lalu C min sama dengan 1.280.000 ditambah 2.560.000. Hasil dari C min yaitu 3.840.000 pi.
atau sekitar 12.057.600. Jadi di sini di kemonotonan dan kecekungan. Di sini ada soal mahasiswa UNES sangat bergantung pada internet untuk kuliah daring. Iya dong. Mengunduh jurnal, kayak mengunduh jurnal, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Sebuah penelitian internet memodelkan rata-rata konsumsi kuota internet dalam gigabyte per minggu. Ini dengan T waktu dalam minggu sejak awal, dan kitanya itu rata-rata kuota internet yang digunakan. Analisa proses fungsi menggunakan motor dengan tentukan pertama, turunan pertama. Turunan pertama itu digunakan untuk menentukan pada interval waktu mana penggunaan internet meningkat atau justru malah menurun. Terus kita akan menghitung turunan kedua untuk gambar kecekungan grafik. Tentukan apakah grafik tersebut memiliki titik belok dan jelaskan apa arti titik belok itu. Lanjut. Pembahasannya, jadi turunan pertama, kita cari turunan pertama tadi, turunan pertama itu kita min 2T. Nah, min 2T, 2 pangkat 2-nya turun dikali, jadi min 4T, 16T, T-nya turun jadi 0, hilang, dan 50 hilang, turun. Terus kita tentuin tandanya. Jika kita-nya itu lebih besar dari 0, maka berarti ini min 4T plus 16 lebih dari 0. Ini pindah ruas, 16-nya pindah ruas, 4-nya pindah ruas, jadi 16 dibagi 4. Jadi T-nya 4. Jadi lebih T lebih kecil dari 4. Nah, itu berarti meningkat penggunaan kuota bertambah tiap minggu. Nah, kalau T-nya sama dengan 0, berarti min 4T plus 6 plus 16 sama dengan 0. Berarti ini pindah ruas semua, 16 dibagi 4. Berarti T-nya sama dengan 4. Dan bawahnya juga seperti itu, min 4T pindah ruas, jadi T-nya lebih besar dari 4. Itu kalau itu menurun, sebaliknya dari yang tadi di atas. Karena T sama dengan 4, ini berarti titik maksimum per minggu. Jadi nilai puncaknya itu ada, kita masukin aja ke ini, ke ke fungsi awalnya. Q4 sama dengan min 2, 4 dimasukin, min 2 min 2 dikali 4 di pangkat 2. Ini berarti min 32 ditambah 64 tambah 50. Berarti hasilnya 82. Jadi titik puncaknya itu 82 GB per minggu pada minggu keempat. Gitu. Terus kita lanjut ke turunan kedua. Turunan kedua itu ini kita turunin dari turunan pertama tadi. Nah, kita turunin berarti tinggal min 4. Karena 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 turunan keduanya itu cuma min 4, jadi nggak usah mencari kayak kayak ini tadi, kayak ini tadi, karena sudah pasti min 4. Berarti grafik kitanya cekung ke bawah karena min 4 atau lebih kecil dari T. Lebih kecil dari 0. Maaf. Dengan kata lain, laju perubahan penggunaan kuota selalu melambat. Ya, melambat. Titik beloknya tidak ada karena kitanya itu tidak berubah atau 0. Maka tidak ada titik belok pada domain yang diamati. Jadi gini, awalnya itu naik naik ke titik maksimumnya tadi 4, terus melambat turun ke bawah ini. Jadi naik terus turun. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada salah hitung. Terima kasih.